Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Rafael Al-Muhajirin. Saya sekarang duduk di kelas 11H dan saya dulu duduk di kelas 10C. Jadi di sini saya akan membuat video tugas pengayaan semester 1 yang nambah 5 poin. Banyak ya. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang materi sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah cara atau sebuah mekanisme yang digunakan oleh masyarakat atau negara untuk mengatur seluruh kegiatan ekonomi, termasuk produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa, dan pembagian kekayaan. Sistem ekonomi berfungsi untuk menjawab semua masalah dasar ekonomi, yaitu yang pertama, apa yang akan diproduksi. Ini menentukan barang atau jasa yang akan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya. Ini menentukan teknologi dan metode yang efisien untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Dan yang ketiga, untuk siapa barang atau jasa yang akan diproduksi. Ini menentukan siapa saja yang akan memperoleh barang atau jasa tersebut. Apakah masyarakat luas atau hanya kelompok tertentu saja. Jenis-jenis sistem ekonomi. Yang pertama, ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada adat istiadat atau kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi biasanya didasarkan pada pertanian, berburu, atau aktivitas lain yang bersifat subsisten, yang artinya hasil produksi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional, yang pertama, menggunakan teknologi yang cukup sederhana. Yang kedua, proses produksi bersifat kecil dan terfokus hanya konsumsi keluarga atau hanya sekelompok tertentu saja. Yang ketiga, tidak ada spesialisasi dalam pekerjaan. Yang keempat, sumber daya dipertukarkan melalui sistem barter. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional itu yang pertama ada hubungan sosial lebih kuat. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional yaitu hubungan sosial di sana lebih kuat karena setiap individu saling bergantung satu sama lain. Yang kedua, tidak adanya ketimpangan sosial yang signifikan. Kekurangan dari sistem ekonomi tradisional, yang pertama, tidak cukup efisien dan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, proses produksi terbatas. Tidak ada pengembangan atau sebuah inovasi. Yang ketiga, tidak ada perkembangan dalam teknologi. Yang kedua, ada sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki kontrol penuh atas semua aktivitas ekonomi, termasuk produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa, dan lain-lain. Negara berperan sebagai satu-satunya pengendali dalam suatu perekonomian. Ciri-ciri dari sistem ekonomi komando, yang pertama, pemerintah menentukan apa yang akan diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa hasilnya. Yang kedua, tidak ada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, semua dimiliki oleh negara. Yang ketiga, semua keputusan ekonomi dibuat oleh pemerintah. Kelebihan dari sistem ekonomi komando, yang pertama, pemerintah dapat memeratakan distribusi kekayaan. Jadinya tidak ada ketimpangan yang begitu signifikan. Yang kedua, terjadi pengendalian inflasi dan pengangguran secara lebih efektif. Kekurangannya, itu yang pertama kurangnya inovasi,
karena tidak ada persaingan pasar yang cukup ketat. Yang kedua, tidak ada kebebasan ekonomi bagi individu. Yang ketiga, birokrasi yang rumit dan cukup lambat. Yang ketiga, ada sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi di mana semua keputusan produksi, distribusi, dan konsumsi ditentukan oleh pasar, yakni melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Dalam sistem ini, kebebasan individu sangat diutamakan. Ciri-cirinya, yang pertama, ada semua alat produksi dimiliki oleh pribadi atau perusahaan swasta. Yang kedua, harga ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Yang ketiga, pemerintah hanya memiliki peran minimal dalam pengaturan ekonomi. Kelebihannya, yang pertama, efisiensi tinggi karena banyaknya persaingan yang cukup ketat. Yang kedua, mendorong sebuah inovasi dan kreativitas yang cukup tinggi. Yang ketiga, kebebasan berusaha yang tinggi. Kekurangannya, ketimpangan sosial yang sangat besar. Contohnya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang kedua, sangat berpotensi adanya monopoli. Yang ketiga, tidak adanya jaminan bagi kesejahteraan rakyat kecil. Dan yang keempat, ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran itu sistem ekonomi yang menggabungkan unsur-unsur dari sistem pasar dan sistem komando. Negara hanya mengatur beberapa sektor penting, sementara sektor lainnya dibiarkan pada mekanisme pasar. Ciri-cirinya, kepemilikan alat produksi dibagi antara negara dan individu atau swasta. Yang kedua, pemerintah berperan dalam mengatur beberapa sektor strategis, contohnya seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Sementara sektor lainnya bebas beroperasi di pasar. Dan yang ketiga, ada kebijakan redistribusi, kekayaan, dan pemerataan ekonomi. Kelebihannya, yang pertama, menciptakan keseimbangan antara kebebasan pasar dan pemerataan sosial. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga, pemerintah dapat mengintervensi pasar jika tidak adanya keseimbangan. Kekurangannya, banyak konflik antara kepentingan swasta dan kepentingan publik. Kadang-kadang, pengawasan pemerintah tidak cukup efektif. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan ketergantungan pada pemerintah. Contohnya, ada Indonesia, Prancis, Inggris, India, Brazil, dan lain-lain. Contoh sistem ekonomi di beberapa negara. Yang pertama, sistem ekonomi pasar di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat cenderung tidak ikut campur dalam urusan pasar. Pemerintah di sana di Amerika Serikat banyaknya perusahaan swasta yang bergerak di bidang produksi dan distribusi. Kegiatan ekonomi di sana sangat bergantung pada pasar bebas, yang berarti individu atau perusahaan bebas mengatur harga dan menentukan barang jasa yang akan diproduksi. Setelah itu, sistem ekonomi komando yang dilakukan oleh Korea Utara. Di Korea Utara mengontrol hampir semua aspek ekonomi, termasuk sektor produksi dan distribusi. Pemerintah di sana mengatur jumlah barang yang diproduksi, harga, dan distribusinya. Kesejahteraan rakyat di sana cenderung lebih merata, tetapi kekurangan yang namanya inovasi. Setelah itu, ada sistem ekonomi campuran yang diberlakukan di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengatur sektor-sektor strategis, contohnya seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sektor swasta
bergerak di bidang perdagangan, dan lainnya. Pemerintah Indonesia ada campur tangan dalam menentukan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi adanya ketimpangan. Penerapan sistem ekonomi di negara berkembang. Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia mengadopsi sistem ekonomi campuran untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial dan ketidakmerataan distribusi sumber daya. Pemerintah Indonesia misalnya terlibat dalam regulasi berbagai sektor, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan energi. Sementara sektor lainnya seperti perdagangan dan industri diatur oleh mekanisme pasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.